Halo semuanya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah modifikasi perilaku yang diampu oleh Ibu Riana Bagas Korowati. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Maharani Irnadianis dengan nomor induk mahasiswa 1102619055 dari kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modifikasi perilaku untuk anak dengan gangguan autisme. Dapat diketahui bahwa anak dengan gangguan autisme sangat sulit untuk melakukan kontak mata ketika berbicara dengan orang lain. Maka dari itu, saya akan menjelaskan tentang modifikasi perilaku melakukan kontak mata dalam berkomunikasi bagi anak dengan gangguan autisme. Tujuannya agar anak autisme ini bisa merasa tenang dan nyaman ketika melakukan kontak mata dengan lawan bicaranya. Berikut adalah dialog antara orang tua yang memiliki anak dengan gangguan autisme. "Nak, kamu sedang bermain apa?" tanya sang ibu. "Main boneka," ucap sang anak. Namun, anak enggan untuk melakukan kontak mata dengan ibunya dan lebih memilih fokus bersama dengan mainannya. Sehingga ibu mencoba memberikan instruksi kepada anak. "Nak, coba tatap mata ibu ketika kita berbicara," ucap sang ibu. "Iya," ucap sang anak. Namun anak tetap tidak melakukan kontak mata kepada ibu dan tetap fokus kepada mainannya. Nah, pasti banyak juga nih yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus melakukan kontak mata ketika berkomunikasi? Kontak mata itu sangat penting untuk kita lakukan dalam berkomunikasi, karena dengan melakukan kontak mata saat berbicara, pesan yang ingin disampaikan akan lebih mudah untuk ditangkap oleh lawan bicara kita. Selain itu, ketika melakukan kontak mata ketika berbicara, itu akan mencerminkan juga bahwa kita menghargai lawan bicara kita dan memfokuskan perhatian hanya kepada lawan bicara kita. Nah, karena udah tahu juga kenapa pentingnya melakukan kontak mata dalam berkomunikasi, langsung saja kita modifikasi perilakunya. Pasti banyak juga yang bertanya-tanya nih, apa sih modifikasi perilaku itu? Modifikasi perilaku adalah teknik mengubah perilaku dan reaksi seseorang terhadap suatu stimulus melalui penguatan perilaku adaptif atau menghilangkan perilaku maladaptif melalui hukuman. Modifikasi perilaku juga dibagi menjadi beberapa teori, yaitu yang pertama ada conditioning response theory, yang kedua ada operant conditioning, dan yang terakhir ada modeling. Teori modifikasi pertama yang akan kita bahas adalah conditioning response theory. Conditioning response theory merupakan sebuah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang pada mulanya tidak memunculkan respon tertentu, kemudian diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan respon tertentu yang diharapkan. Teori modifikasi berikutnya yaitu operant conditioning. Operant conditioning merupakan salah satu metode pembelajaran yang menghubungkan antara pembelajaran pada perilaku dan konsekuensi yang didapatkan siswa dengan memberikan suatu penghargaan atau reward dan hukuman atau punishment. Teori modifikasi selanjutnya yaitu teori modifikasi modeling. Modeling merupakan suatu proses belajar dengan mengamati tingkah laku atau perilaku diri orang lain yang ada di sekitarnya. Dengan kata lain, meniru juga merupakan suatu proses pembelajaran dengan melihat dan memperhatikan perilaku orang lain dan kemudian mencontohkannya. Nah, berikut ini adalah penerapan teori modifikasi perilaku. Pada tahap ini, ibu memberikan stimulus kepada anak dengan bertanya terlebih dahulu. "Nak, kamu sedang bermain apa?" tanya sang ibu. "Boneka," ucap sang anak. Namun, anak enggan menatap mata ibu ketika berbicara. Ibu kemudian memberikan stimulusnya kembali kepada anak dengan mengatakan, "Nak, coba lihat wajah ibu ya ketika sedang berbicara," ucap ibu dengan nada yang lembut. Namun, sang anak masih enggan untuk merespon ibunya. Kemudian ibu mencoba menstimulus anak kembali dengan kata-kata yang tegas. "Nak, lihat ibu." Namun, anak masih tetap tidak merespon dan fokus dengan mainannya. Dikarenakan anak enggan untuk melakukan stimulus yang ibu berikan, akhirnya ibu untuk mencoba melakukan punishment kepada anak. Ibu akhirnya mencoba untuk tidak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh anak. "Ibu, lihat, bonekaku sepertinya rusak," ujar sang anak. Namun, ibu tidak merespon apa yang anak katakan. "Bu, lihat bu," ucap sang anak. Kemudian akhirnya ibu merespon jawaban anak. "Iya, coba sini ibu lihat," ujar sang ibu. "Ini bu, rusak," ucap sang anak sambil menatap mata ibu.
Setelah melihat mainan anak yang rusak, ibu pun memberikan pengertian dan pemahaman kepada anak. Nak, ketika berbicara dengan orang lain, usahakan untuk menatap wajah dan matanya ya, seperti yang saat ini ibu lakukan kepadamu, ujar sang ibu dengan penuh pengertian. Memangnya kenapa, Bu? Tanya anak dengan rasa penasarannya. Agar orang lain merasa kita menghargai apa yang mereka katakan dan untuk memfokuskan diri kita juga pada pembicaraan tersebut, Nak, ucap sang ibu. Sekarang sudah paham ya, Nak? Tanya sang ibu. Iya, Bu, ucap anak. Pintar anak ibu, ucap sang ibu yang diakhiri dengan reward berupa kata-kata pujian. Selanjutnya, ibu memberikan contoh melakukan kontak mata kepada anak. Nanti mainnya jangan terlalu jauh-jauh ya, Nak, ucap sang ibu seraya memposisikan wajahnya dengan wajah anak. Iya, Bu, ucap anak. Kemudian anak pun bermain dengan kawannya dan mencontohkan apa yang telah diajarkan oleh ibu. Kemarin aku pergi ke kebun binatang, banyak sekali binatang di sana. Wah, keren, kemarin aku lihat air mancur di taman sana, ucap kedua anak tersebut seraya melakukan kontak mata. Wah, pintar sekali anak ibu, sekarang sudah berani untuk menatap mata dan wajah lawan bicaranya. Nah, sekarang kita beli es krim yuk, karena kamu sudah berani berbicara dengan melakukan kontak mata, ucap sang ibu seraya memberikan reward berupa pujian dan makanan kesukaan anak. Nah, kesimpulan dari conditioning response theory ini adalah ketika ibu menginstruksikan anak untuk menatap mata ibu ketika berbicara, respon anak hanya diam saja dan tidak menanggapi ibu. Setelah beberapa kali ibu mencoba untuk melakukan stimulus kepada anak, respon anak akhirnya mau melihat wajah dan mata ibu ketika berbicara. Kesimpulan selanjutnya yaitu operant conditioning. Reward yang diberikan ibu adalah dengan memberikan anak pujian dan makanan kesukaan anak setelah anak berani untuk berbicara dengan menatap lawan bicaranya, dan berupa hukuman yaitu ibu tidak mau merespon ketika anak memanggil. Selanjutnya, kesimpulan dari teori modeling. Ibu menginstruksikan sambil memberikan contoh dengan menatap anak. Ibu juga memberikan pemahaman dan pengertian tentang pentingnya menatap wajah lawan bicara ketika kita sedang berbicara. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.